الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barusan sama-sama kita dengarkan untaian yang sangat luar biasa. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ubaidillah. Dan tentunya juga surat yang dibawakan adalah Al-Baqarah ayat 168. Tentunya pemirsa, Anda masih di sini di Cahaya Hati Indonesia. Berbicara mengenai Al-Baqarah 168, apakah ini ada hubungannya dengan dunia usaha atau juga rezeki yang kita dapatkan? Dikarenakan ada mungkin pendapat di luar akidah keislaman bahwa angka 168 katanya angka mujur. Nah, apakah isi dari surat Al-Baqarah 168 ini? Langsung aja kita akan dengar hikmah di balik surat ini oleh guru kita, Ustadz atau Kiai Syahdan. Waktu dan tempat kami persilakan, sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita, qori kita Al-Mukarram Ustadz Ubaidillah. Tidak lupa host kita yang ganteng Mas Ari Tekor. Oh, Tekor. Untung ya? Untung ya, untung. Maaf salah. Maaf Mas Ari Untung, kita doakan beliau-beliau semoga dalam keadaan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan juga santriwan Pondok Pesantren At-Taqwa Babelan Bekasi yang mudah-mudahan ditambah-tambah berkah dan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana saja Anda berada. Di dalam hidup kita selalu dihadapkan pada dua penyeru, pada dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Setiap hari kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, sampai tidur lagi. Dua pilihan ini kita dihadapkan. Sederhananya, bapak-bapak yang di rumah, kalau kira-kira mau tidur, baca zikir tidur dulu, apa baca WA dulu? Kebanyakan kalau Mas Ari gimana? Baca zikir lewat WA. Silahkan pikir lewat WA, luar biasa, ya kan dasar. Aman. Kita kalau mau melakukan aktivitas apapun, bismillah dulu atau tidak. Itu pilihan. Bahkan adik-adik yang di pondok kalau bangun tengah malam, tarik sejadah, sholat tahajud, apa tarik selimut terusin tidur? Kalau saya, Mas Ari, kalau saya biasanya bangun tengah malam keseringan tarik selimut terusin tidur. Tapi kalau santri sini kelihatannya wajahnya soleh-soleh semuanya nih. Waduh, amin. Kelihatan sih agak iya. ngantuk bukannya nih kayaknya kalau yang malam-malam nih. Iya, liatin aja wajahnya bercahaya semua. Saya yakin santri sini mah kalau bangun tengah malam semuanya tarik sejadah. Tarik sejadah buat selimut terusin tidur. Sama. Ya kan saya juga jadi santri dulu juga dulu. Iya. Termasuk ayat dan surat yang barusan Qori kita baca. Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan apa yang ada di muka bumi ini yang baik-baik saja, yang halal-halal saja. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Menarik di sini saudara, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan lamma bayana ta'ala annahu la ilaha illa huwa. Setelah Allah menjelaskan tentang eksistensinya, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, kecuali Dia. Wa annahul mustaqillu bil khalqi, dan dialah sang penciptanya sendiri. Dia Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, tiada sembahan yang hak selain Ia. Dia juga menjelaskan bahwa akulah sang penciptanya. Wa yubayyinu annahu ar-razzaqu li jami'i khalqihi. Dan dia juga menegaskan, Allah juga menegaskan bahwa akulah sang maha pemberi rizki bagi seluruh makhluk-makhluknya. Baru di sini dikatakan fadzakara dzalika fi maqamil imtinani annahu abaha lahum ayyakulu mimma fil ardi fi hali kaunihi halalan minallahi thayyiban. Baru Allah tegaskan, Allah perintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik-baik saja. Apa itu? Bukan hanya halal tapi juga thayyib. Apa itu thayyib? Ai mustatoban fi nafsihi ghairu dharrin lil abdani wala lil uquli. Yakni thayyib itu adalah yang menguatkan, yang menyehatkan bagi diri seseorang sekaligus tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Apa maknanya di sini? Sebelum Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan haram, Allah jelaskan dulu bahwa akulah sang pencipta kalian, akulah sang pemberi rizki. Maka kalau kamu ikut dan nurut aku, maka insya Allah aman, berkah, selamat, sentosa, bahagia. Kenapa? Karena hanya sang pencipta lah, karena yang menciptakanlah yang tahu mana baik dan buruk untuk yang diciptakannya. Contoh, nih adik-adik atau para pemirsa, Mas Untung kalau beli HP kan ada buku panduannya, betul nggak?
Ada. Benar nggak? Ada. Di buku panduan itu perusahaan bilang, ngasih warning ke kita. Kalau pengen selamat, pengen aman HP-nya, pengen awet umurnya, pengen maksimal fungsinya, jangan taruh letakkan di dekat api, di dekat barang-barang elektronik, jangan ditaruh di kedalaman air sekian, kan begitu. Kira-kira kalau perusahaan ngomong gitu kita taatin nggak? Kita nurut nggak? Yang bikin soalnya ya. Yang bikin. Soalnya yang bikin, yang menciptakan, kita ngerti, kita taat. Lah ini Allah yang menciptakan kita. Maka Allah tahu kondisi yang diciptakannya, kelemahannya, kekurangannya, mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itulah Allah katakan dalam hidup ini, janganlah memakan makanan kecuali yang halal dan toyib saja. Kenapa? Karena tidak cukup halal tapi juga harus toyib. Ada halal yang tidak toyib, Mas Ari. Apa tuh Ustaz? Ada. Karena apa? Kalau haram itu kan dia terbagi dua. Haram lizatihi. Haram karena memang bendanya haram. Babi haram nggak? Haram. Ya kan karena zatnya haram. Bangkai, darah emang zatnya haram. Tapi haram karena ada faktor lain. Misalnya daging kambing halal apa haram? Halal. Tapi kalau kita ambil daging kambing tetangga, haram jadinya. Padahal daging kambingnya halal. Oh iya. Ya kan? Nah halal juga begitu. Ada halal yang tidak toyib. Sebab apa? Ada yang makruh. Kita mau kumpul begini nih, makan bawang. Ya kan? Bau kan mengganggu orang lain. Iya. Kan begitu, itu makruh. Apalagi mau sholat Jumat. Makan jengkol sampai 10 biji. Udah gitu duduk ke sop, cerita lagi sama temennya. Gua habis makan jengkol 10 biji, kalau nggak percaya, gitu kan. Kan itu mengganggu. Iya. Lah ini tidak toyib. Walaupun makanannya halal. Gitu loh. Maka bahkan toyib itu bukan hanya dia baik tapi harus menguatkan, bahkan bukan cuma menguatkan, menyehatkan jasad maupun pikiran. Gitu loh. Jadi makanan yang sekiranya bisa menyehatkan kita, baik jasad apalagi pikiran, ya, itu toyib. Ada orang yang sehat jasadnya tapi pikirannya nggak sehat. Siapa itu? Bang Toyib. Kenapa tuh Bang Toyib? Udah 2 bulan, 2 tahun, 2 lebaran nggak pulang-pulang. Ya hilang dia. Iya kan? Padahal Toyib ya kan? Iya benar. Iya berarti otaknya nggak sehat itu. Padahal dia toyib tapi Iya. sehat. Jadi makanan yang toyib itu yang menguatkan, yang mensehatkan, yang memberikan manfaat. Bahkan toyib makna di sini juga proporsional. Artinya apa? Toyib buat kita belum tentu toyib buat orang lain. Toyib bagi yang sehat belum tentu toyib bagi yang sakit. Ya, bagi kita mungkin makan daging kambing oke-oke aja toyib. Iya. Tapi bagi yang kolesterol nggak toyib. Oh, boleh. Oh Kan iya. begitu kan? Iya kan? Bagi kita makan gula mungkin toyib, tapi bagi yang diabetes tidak toyib. Benar nggak? Benar. Bagi kita makan ikan tenggiri, ikan tuna itu toyib, tapi bagi yang hamil belum tentu toyib karena merkurinya tinggi. Saya tanya adik-adik, kedondong bagi kita toyib nggak? Toyib. Toyib nggak kedondong bagi kita? Toyib. Tapi kalau bagi bayi toyib nggak? Lah kelolodan itu bisa. Oh iya ya. Iya bisa keselak, benar nggak? Apalagi bijinya. Apalagi bijinya. Nah itu, maka kita diperintahkan oleh agama ya, makanlah makanan yang bukan hanya halal tapi juga toyib. Ya. Yakni yang menguatkan sekaligus tidak membahayakan jasad dan akal pikiran kita. Alhamdulillah. Bahkan ayat ini luar biasa. Ini tidak hanya untuk kita orang Islam, Mas Ari. Kenapa? Karena redaksinya diawali ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya apa? Buat semuanya. Rata-rata ayat yang turun, yang redaksinya ayyuhan nas turunnya di Mekah. Itu artinya agama Islam Rasulullah sejak awal memang untuk membangun peradaban manusia.
seluruhnya rahmatan lil alamin. Beda dengan para nabi sebelumnya. Kalau para nabi dan sebelumnya rata-rata khitabnya ya qaumi, wahai kaumku. Idz qala Musa liqaumihi ya qaumi, wahai kaumku, hanya untuk kaumnya. Tapi kalau Rasulullah redaksi di Al-Qur'an ya ayyuhan nas, wahai manusia, artinya apa? Untuk seluruh manusia. Artinya apa? Kalau semuanya manusia, mau dia beriman atau tidak, mau muslim ataupun non muslim, kalau ikuti ayat ini, maka insya Allah akan sehat, manfaat, berkah, ya kan, selamat, bahagia, sukses. Kenapa? Ayat ini untuk seluruh manusia. Sebaliknya, kalau kita ingin penyakit, susah, menderita, sempit, bahkan hancur kehidupan kita, ya kita langgar ayat ini, gitu kan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga hidup kita dari makanan-makanan yang halal saja dan dijauhkan dari makanan-makanan yang haram. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Ari. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pesan dari guru kita Kiai Syadan, bukan hanya halal tapi juga harus toyib. Nah, di sini ada yang namanya toyib kan nih? Enggak ada? Enggak ada? Ada Yuda ya? Ya siap kalau gitu teman-teman semuanya dan juga para pemirsa. Banyak sekali informasi yang mungkin akan menjadi tuntunan kita ya. Menjaga kita agar kita tidak offset atau kepleset ke tempat-tempat yang mungkin dilarang oleh Allah. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan kembali hanya di iNews, di Cahaya Hati Indonesia.